Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 2 TIF. Pada video ini saya akan membuat video laporan praktikum 11 pada mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Pada video ini saya akan membahas tentang git clone, use effect, dan dynamic root. Untuk yang pertama, saya akan mengimplementasikan git clone pada project yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama, kita buat dulu sebuah folder kosong di mana tempat kita akan meletakkan project kita. Lalu kita jalankan komen git clone, lalu kita masukkan URL dari repository kita, lalu kita kasih titik, lalu enter. Tunggu hingga loadingnya selesai. Oke, jika sudah selesai, maka file-file dari repository akan muncul di sini. Langkah selanjutnya, setelah kita mengcloning repository, kita perlu menginstal projectnya dengan cara npm install. Lalu dia akan menginstal file-file defaultnya. Tunggu hingga selesai. Oke, jika sudah selesai, kita buka prompt untuk menjalankan projectnya dengan cara npm run dev. Baik, ini adalah tampilan dari project kita yang ada di repository GitHub-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi use effect pada menu codes. Di sini terdapat satu codes ya teman-teman. Ini diambil dari sebuah API. Untuk kodenya seperti ini. Jadi di sini mengambil dari API ini, dan isi API-nya hanya satu data ya teman-teman. Di sini hanya satu, dimana kita menggunakan Axios untuk penggunaan API-nya, dan di sini kita menggunakan use effect ya teman-teman. Di sini kita menggunakan array kosong, yang artinya dia hanya meload atau mengambil data dari API ini hanya sekali teman-teman, lalu ditampilkannya, tidak berulang-ulang. Contohnya seperti ini. Oke, nah dia hanya mengambil sekali ya teman-teman datanya. Tapi jika kita tidak menggunakan array kosongnya, dia kembali ke default. Nah, jadi setelah kita restart, dia akan memanggil terus data ya teman-teman. Tidak sekali, ya seperti ini contohnya. Makanya kita gunakan use effect agar pemanggilan datanya ini hanya sekali. Tadi saya tambahkan lagi ya array kosongnya di sini. Nah, dia hanya memanggil sekali. Di sini juga kita bisa beri kondisi ya teman-teman, agar data itu bisa terpanggil atau stop ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mengcloning repository project kita ya teman-teman, project Sol Express. Untuk persiapannya seperti ini. Pertama, kita siapkan dulu link repository project kita. Lalu kita siapkan folder kosong ya teman-teman untuk meletak tempat dimana kita akan mengcloning project kita. Sama seperti tadi, kita gunakan komen git clone, lalu link repository-nya dan titik. Tunggu hingga selesai. Oke, jika sudah selesai dia akan muncul seperti tadi ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita menginstal projectnya ya teman-teman dengan perintah npm install.
PM start. Tunggu hingga selesai. Oke, jika setelah selesai kita buka command prompt. Lalu kita jalankan projectnya. Oke, jika setelah selesai kita jalankan. Nah, ini adalah project kita, teman-teman. Di sini sebelumnya saya telah menyiapkan 4 menu. Di mana di sini saya akan mengimplementasikan dynamic route ya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jika kita menekan sebuah link pada sebuah produk, dia akan menampilkan detail ya, teman-teman. Untuk codingannya seperti ini. Contohnya pada produk list. Di sini kita menggunakan link agar berpindah ke komponen produk list yang menggunakan dynamic route ya, teman-teman. Contohnya ini, jika kita menekan linknya, dia akan mengirimkan ke sebuah halaman komponen atau routing, serta mengirimkan juga data dari item ID dari sebuah data yang kita tekan ya, teman-teman. Contohnya di sini kita menekan data dari data next export 1 ini, di mana dia memiliki ID ya, teman-teman, yaitu ID-nya 1 di sini. Jadi dia itu pergi atau memanggil komponen produk detail di sini, teman-teman, menggunakan parameter, lalu menampilkan data dari produk yang berhubungan sama ID-nya. Lalu di sini ada tombol back to product list, di mana itu dia akan kembali ke halaman produk list ya, teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada vendor ya, teman-teman. Sama seperti tadi, di sini kita meletakkan linknya itu di nama vendor ya, teman-teman. Di sini ada detail tentang vendornya. Untuk programnya seperti ini. Untuk vendor list sama seperti produk list tadi, di mana di sini kita menggunakan link juga. Menggunakan link untuk pergi ke root vendor list yang menggunakan parameter ID ya, teman-teman, vendor ID-nya. Untuk vendor detail seperti ini, dia menerima ID lalu menampilkan data dari ID tersebut ya, teman-teman. Nah, dia menampilkan vendor deskripsi dan lain-lain. Contohnya ini tadi ya, teman-teman, sama dia menampilkan data dari ID 1. Lalu back to vendor, kita juga bisa melihat yang lainnya juga. Ini adalah data vendor dengan ID 3 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya menampilkan dynamic route dari data karyawan. Di sini saya meletakkan linknya itu di nama ya, teman-teman. Seperti ini contohnya. Untuk datanya di sini menggunakan data karyawan seperti ini ya, teman-teman. Untuk programnya seperti ini, item management sama seperti tadi, kita menggunakan link juga ya, teman-teman, di bagian namanya. Nah, di bagian nama kita menggunakan link agar dia pergi ke komponen karyawan list yang menggunakan dynamic route atau parameter ya, teman-teman. Untuk routingnya seperti ini, dia mengarahkan ke sebuah root komponen yang menggunakan ID ya, teman-teman. Untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman, dimana sini adalah karyawan 1, lalu kembali ke karyawan sebelumnya. Di sini semuanya bisa seperti itu ya, teman-teman. Ini ada karyawan 9. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah galeri. Di sini saya juga membuat galeri detail ya, dimana jika kita menekan dari nama galerinya, dia akan menampilkan detailnya, teman-teman. Di sini sama seperti tadi,
Untuk galeri manajemen, kita meletakkan linknya itu di namanya di sini, lalu menggunakan sebuah atau mengarahkan ke galeri yang menggunakan parameter, lalu menuju atau memanggil sebuah komponen galeri detail, dan juga menampilkan detail-detail dari galeri berdasarkan ID yang kita panggil. Ya, di sini ID 1 ya teman-teman. Dan di sini ID 2. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.